di like dan subscribe. Nana yang meninggal almarhumah Ibu Tuti Hartati Sahar Tanjung, ibu dari Ali anaknya. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ustaz, sahabat hadir, para mubalik, para dai, juga ustazah, ibu-ibu yang ikut hadir dalam dia ramadan hari ini. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat kesehatan serta kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dapat menjadi sesuatu kebetulan untuk kita agar mampu untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Selawat dan salam moga-moga senantiasa diberikan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang tidak ada lagi Nabi setelahnya. Kita memuliakannya dan insya Allah kita yang beriman kepadanya akan mendapatkan syafaat kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada malam hari ini, saya pribadi mendapatkan kabar meninggal dunia dari almarhumah adalah sesuatu hal yang sungguh mengagetkan diri saya. Ketika saya terbangun lalu mendapatkan kabar bahwa almarhumah telah tiada. Padahal biasanya ketika saya mau pergi untuk berbelanja ataupun ketika lagi mencari sesuatu, selalu melihat almarhumah yang sering duduk di teras rumah ataupun mau pergi bersama suaminya. Namun kita tidak pernah melupakan suatu penyakit yang tidak ada obat, yaitu kematian. Meskipun semua sakit ada obatnya, tetapi satu penyakit ini yang dinamakan dengan kematian sampai sekarang tidak ada obatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti kata Allah merasakan kematian. Mungkin kita ingin lari dari kematian, jauh pergi, meninggalkan tempat kita, meninggalkan kampung halaman kita. Pasti kita akan bertemu dengan kematian. Kita mau mengejar cita-cita kita, mengejar hari esok yang penuh dengan kebanggaan, mengejar jabatan, harta kita, cita-cita kita. Tetapi terkadang kita lupa bahwa ada sesuatu penyakit yang mampu memutuskan cita-cita, mampu memutuskan harapan masa esok kita, mampu menghilangkan sesuatu yang telah bersama kita, yang telah tinggal bersama kita, yaitu kematian. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW pergi Isra Mi'raj, dia bertemu dengan malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, kamu mau hidup semau kamu, terserah, tapi kamu jangan pernah lupa kamu akan menjumpainya. Maka Jibril melanjutkan, apa yang kamu jumpai itu adalah kematian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita
mengetahui bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Tentu tanpa kita sadari, kita di dunia ini harus banyak mempersiapkan bekal untuk kematian. Bahkan khotib di setiap Jumat selalu mengulang-ulangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Muslim adalah orang yang tunduk dan patuh. Maka kita menjadi orang yang tunduk dan patuh tentu harus menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana Allah telah memanggil kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah ketika saya mendengar kabar dari Madinah, singkat saja kematian yang dirasakan almarhum, bahwa ketika tidur terus terkejut bertakbir Allahu Akbar. Setelah itu beliau meninggalkan semua, meninggalkan keluarganya, meninggalkan tetangganya, meninggalkan sahabat dan teman-temannya, meninggalkan dunia ini. Dan alhamdulillah ketika mau meninggal pun dia masih bertakbir Allahu Akbar, membesarkan nama Allah. Tidak lain meninggal yang semacam ini semoga menjadi meninggal yang husnul khatimah. Amin. Penutupan yang paling baik, husnul khatimah. Jangan sampai kita ke depannya menjadi orang yang su'ul khatimah. Penutupan kehidupan kita yang buruk karena kita tidak mengetahui kapan kita meninggal, di mana tempat kita akan meninggal, bagaimana saat kita meninggal nanti. Apakah karena kita sakit sehingga kita masih bisa bertobat, ataukah dalam perjalanan mengendarai kendaraan kita meninggal dunia, atau ketika kita tua, atau tidak luput dengan ketika kita masih muda. Karena di dalam surat Luqman Allah merahasiakan kematian. Dari beberapa yang Allah rahasiakan seperti turun hujan, di mana tempatnya, berapa jumlahnya Allah rahasiakan. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Maka ketika ada peramal yang mengatakan hujan akan turun, perlu kita mengingkarinya. Karena dimanapun hujan itu turun, berapa jumlahnya hanya Allah yang tahu. Begitupun bayi yang ada di rahim seorang wanita, Allah yang mengetahuinya. Dia laki-laki atau perempuan, berapa ukuran berat tubuhnya hanya Allah yang tahu. Apakah ada yang cacat hanya Allah yang tahu. Meskipun kecanggihan teknologi saat ini mampu memeriksa isi dalam kandungan, saya secara pribadi mengimani ayat terakhir surat Al-Luqman, surat Luqman ini. Maka saya tidak percaya 100% ketika di ronsen apakah bayi ini laki-laki atau perempuan. Begitupun di dalam surat Luqman diceritakan kapan terjadinya kiamat, tanggal berapa, menit ke berapa, jam ke berapa, kapan, hanya Allah yang tahu. Begitupun terakhir ditutup dengan kata kematian, di mana kita berada, kapan terjadinya, bagaimana kematian kita, hanya Allah yang tahu. Ada orang yang meninggal saat naik kendaraan pesawat, tapi kita pun tidak akan lupa bahwa ada orang juga yang selamat ketika jatuh dari pesawat. Ada orang yang sempat bercerita dengan kita, sempat ketika berpaling dari kita, dia meninggal dunia. Ada yang meninggal saat sholat.
Ada yang meninggal saat dia bekerja. Ada yang meninggal saat dia beribadah kepada Allah. Ada juga yang meninggal ketika dia bermaksiat kepada Allah. Semoga kita menjadi tetap istiqomah, menjadi orang yang beriman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, sebagaimana dibacakan ayat ini ketika khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Muslim adalah orang yang tunduknya patuh. Allah tidak mengatakan janganlah kamu mati sebelum kamu menjadi kaya, sebelum kamu punya jabatan, sebelum cita-citamu terkabulkan. Tetapi Allah mengingatkan kita supaya menjadi orang yang muslim. Orang yang muslim itu adalah orang beriman. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup di dunia ini, kita pasti menjumpai kematian. Dan setiap orang yang telah merasakan kematian akan memberikan bekas untuk kita. Entah itu amalnya, apa yang dia katakannya, hartanya, atau apa saja pasti ditinggalkan. Sebagaimana peribahasa, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, sedangkan manusia mati meninggalkan nama dan apa jasa-jasa yang dia tinggalkan. Kalau saja dia menjadi orang baik, akan diceritakan di mana-mana saja. Oh, itu si fulan, ibu itu, bapak itu, dia orang baik. Dulu ketika dia masih hidup, dia selalu bersedekah kepada saya. Dia selalu memberikan pesan nasihat yang baik kepada saya. Selalu mengajak saya untuk sholat, selalu ajak saya untuk pergi pengajian. Kalau saja saya ingin bermaksiat kepada Allah, dia selalu ingatkan supaya jangan bermaksiat kepada Allah. Maka perbuatan baik kita ini menjadi sesuatu ingatan kepada mereka yang hidup. Tetapi berbeda halnya ketika yang mati itu adalah orang yang buruk. Oh, bapak itu, ibu itu ketika masih hidup galaknya minta, utangnya banyak dan tidak pernah dia bayar. Bahkan saya pun ditinggal mati olehnya, tidak pernah membayar utang. Ketika diminta kepada kerabat dan juga keluarganya, semuanya malas tahu dan tidak ada yang mau membayar utang. Padahal hadirin, perlu kita ketahui, seorang yang mati syahid dalam peperangan seharusnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Tetapi ketika Nabi melanjutkan sabdanya, kecuali mereka yang memiliki utang. Maka orang yang memiliki utang ketika dia mati dan belum sempat melunasi utangnya, maka dia akan membayar utangnya di akhirat. Tentu ketika di akhirat tidak memiliki harta, bahkan harta pun tidak ada manfaat. Anak-anak pun tidak ada memberikan manfaat. Maka yang menemani kita nanti di akhirat tidak lain adalah amal perbuatan kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi, Allah tidak melihat wajah kamu cantik, ganteng. Allah tidak lihat. Allah tidak melihat harta kamu.
seberapa banyak jutawan, miliarder, Allah tidak lihat itu. Tetapi Allah melihat apa? Qulubikum, hati kalian, wa amalikum, dan amal kalian. Hati kita ikhlas ketika beramal, itulah yang Allah lihat. Amalan kita sesuai dengan tuntunan Nabi, karena Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Itulah yang dilihat. Maka ketika kita meninggal dunia, pakaian yang kita pakai adalah kafan. Yang sampai kepada kita adalah doa orang-orang yang soleh. Yang sampai kepada kita adalah ilmu kita yang bermanfaat ketika kita masih hidup di dunia dan kita mengajarkannya. Harta kita yang bermanfaat adalah harta yang kita sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka harta itu akan dipelihara oleh Allah bagaikan anak kuda yang dipelihara oleh Allah sampai sebesar gunung. Dan kita kaget ketika kita diperlihatkan oleh Allah bahwa amal kita sudah sebesar gunung. Padahal dulu kita hanya bersedekah 500 perak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah sesuatu yang pasti. Bukan berarti ketika datang kematian kita menjadi orang yang lemah. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya menangis sampai mencakar-cakar bajunya. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya sampai mengatakan bahwa ini semua adalah sesuatu yang tidak benar. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita bahwa siapa yang ketika terkena musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka orang ini akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah di mana Ummu Salamah, beliau ditinggal mati oleh suaminya. Dia yakin betul apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada kematian, itu adalah suatu musibah yang menimpa diri kita. Maka dengan keyakinannya Ummu Salamah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka selepas meninggalnya datanglah para sahabat yang ingin meminang Ummu Salamah. Mulai dari Utsman bin Affan yang datang melamar Ummu Salamah. Tetapi Ummu Salamah menolaknya. Lalu datanglah Umar bin Khattab. Begitupun ditolak. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Tetap Ummu Salamah menolak dan mengatakan saya ingin memiliki suami di surga nanti, yaitu Aba Salamah, artinya suaminya. Maka datanglah Rasulullah SAW meminangnya. Dia berpikir saya sudah menolak Utsman, seorang yang Nabi muliakan, menolak Umar, sahabat yang Nabi muliakan. Saya telah menolak As-Siddiq, yaitu Abu Bakar. Maka datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya bisa memiliki seorang utusan Allah, yaitu Rasulullah SAW. Artinya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu kebaikan dan tidak ada keburukan yang didapat oleh orang Islam. Ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika dia diberi kenikmatan, dia mengucapkan alhamdulillah. Itulah orang beriman yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita
ketika hidup di dunia ini banyak dari kita